sahabat ragam, pada kali ini kita akan mengunjungi salah satu usaha makanan yang peminatnya cukup banyak di Indonesia nih. Usaha apa itu? Nah, akhirnya kita sampai di tempat usaha tahu dan tempe di Desa Jeli nih sahabat ragam. Mari kita cari tahu bagaimana sih kedelai-kedelai ini bisa berubah menjadi tahu dan tempe. Siapa sih yang tidak mengenal makanan satu ini? Bahkan hampir semua orang sangat bersahabat dengan makanan satu ini. Bermacam-macam olahan bisa ditemui yang berbahan baku jenis makanan satu ini. Berwarna putih atau kuning, lembut, dan merupakan saripati dari salah satu jenis kacang-kacangan. Tahu namanya, berasal dari bahan endapan perasan biji kedelai yang telah mengalami koagulasi, kemudian diambil sari-sarinya. Langkah pertama dalam pembuatan tahu ialah menyiapkan peralatan dan bahan-bahannya. Kedelai yang sudah dipilih berdasarkan kualitasnya, kemudian direndam ke dalam air hangat. Kali ini kita sedang disuguhkan dengan salah satu produk lokal dari warga Tulungagung, tepatnya di Desa Jeli, Kabupaten Tulungagung. Aduh sahabat, jadi penasaran gak sih bagaimana kisah biji kedelai ini bisa berubah menjadi potongan tahu? Yuk, langsung kita kepoin dari pemiliknya. Nah, tentunya sahabat ragam penasaran nih mengenai usaha tahu tempe milik Pak Noto ini. Jadi mari kita berbincang-bincang sejenak dengan istri dari Pak Noto selaku pemilik dari usaha tahu tempe ini. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Rifa Sania dari program Ragam UMKM Java Televisi. Sebelumnya mungkin sahabat ragam penasaran nih, kita sedang berbincang-bincang dengan Ibu siapa? Mungkin boleh Ibu diperkenalkan dirinya? Ya, nama saya Bu Trini, panggilannya Bu Rin, dari Desa Jeli, Dusun Dino, Karangrejo, Tulungagung. Berarti kita panggil Ibu Rin saja ya Bu? Iya. Ibu Rin. Pertama yang ingin sahabat ragam ketahui nih ya Bu, mungkin mengenai sejarah berdirinya usaha tempe tahu milik Pak Noto ini ya Bu. Mungkin kenapa bisa didirikan, bagaimana awal mulanya? Ya, awal mulanya itu kami berdua itu baru nikah ya Mbak, baru nikah. Terus Pak Noto pergi perantau, terus pulang nggak punya kerjaan, terus terus coba-coba kan keluarganya dari Pak Noto itu kan penjual tempe, orang tuanya, terus di gudang Kiping sana di Desa Rejosari. Terus kami pulang ke sini ke Jeli, sini coba-coba jualan tempe. Ya awalnya sedikit Mbak, cuma 5 kilo. Terus ya kecil-kecilan, tahunya ya sedikit gitu. Terus lama-lama ya terus dikenal oleh para konsumen itu Mbak. Ya menurut yang membeli, konsumennya itu katanya tempenya itu kalau digoreng itu matang sampai ke dalam gitu loh Mbak. Ya katanya itu empuk gitu. Kalau orang tua suka kalau di sayur itu bumbunya bisa meresap ke dalam tempenya gitu. Kalau tahunya ya Pak Noto itu dulunya ya keliling awal mulanya itu. Terus mempunyai langganan warung-warung ke itu warungnya Gusmi, itu makamnya Gusmi di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kediri itu. Langganannya di situ. Tapi yang apa ya, yang makin perkembangannya yang makin pesat itu tempenya Mbak. Soalnya tempenya kan terus tambah lagi, terus ada yang ambil orang jualan tahu itu ambil tempenya, ada tahu di atasnya dikasih tempe gitu.
berarti itu mulai dari tahun berapa ya Bu kira-kira? Tahun 1999. Wah, sudah lama sekali ya ternyata sahabat ragam. Kemudian kalau boleh tahu bagaimana sih proses pembuatan tahu dan tempe ini, sama kira-kira berapa lama Bu dibuat? Kalau tahunya itu 1 hari itu sudah jadi, Mbak. Sebelum digiling itu direndam dulu sekitar 7 atau 6 jam kedelainya, kemudian dicuci bersih. Setelah itu digiling, diselip gitu jadi tepung itu loh, Mbak. Terus habis itu direbus di dalam kawah tadi, dalam kawah. Terus kalau sudah mendidih, sudah istilahnya tua, kudukannya itu tua, terus disaring, diayak itu loh, Mbak. Ya, terus diambil sari patinya itu, terus dikasih cuka. Kalau sudah menggumpal gitu, nanti air cukanya dibuang, terus itu diambil dicetak. Nanti dikasih beban biar airnya yang sama patinya itu bisa keluar. Terus nanti kalau sudah padat itu sekitar 1/4 sampai 20 menit, terus bisa dibuka, diiris. Cuma gitu kalau tahu. Kalau tempe lama, Mbak. Tempe prosesnya itu 4 hari jadi, 4 hari menjual. Kalau tempe di saya loh ya, produksi ini pertama kedelai yang masih utuh-utuh itu, Mbak. Itu yang biji-bijian itu direbus sampai mendidih. Habis itu diangkat, Mbak, direndam pakai air dingin biar dingin dulu. Kalau sudah dingin itu digiling, dikupas, dipisahkan antara kulit sama kedelainya ya. Kulit sama yang bersih itu kan sendiri-sendiri. Terus kalau sudah bersih, nanti kedelai yang bersih itu direndam fermentasi 1 malam. Terus paginya ditiriskan, diangkat ya, Mbak, dari itu rendaman itu, terus disiram lagi, dicuci bersih. Habis itu direbus lagi. Habis direbus, sudah diangkat, ditiriskan tadi di depan tadi yang tempat wadah-wadah itu ya. Kalau sudah sudah agak dingin ya, tiris, itu didinginkan di atas itu loh, Mbak, alas itu biar dingin dulu. Terus kemudian dikasih ragi. Kalau sudah dikasih ragi, nanti dipep seperti bikin tape itu loh, Mbak. Dipep gitu 1 malam, nanti paginya dibuka kalau sudah hangat, terus dibagi-bagi ke tempat-tempat gitu, terus disiram, terus nanti ditunggu lagi sampai siang atau sampai sore sekitar jam 3-an. Nanti kan sudah seperti mau jadi tempe gitu, Mbak. Itu dikempiarkan lagi. Biar nggak gumpal. Terus habis itu disiram lagi. Kalau sudah tiris ya, Mbak, itu terus boleh diler. Kalau bisa Jawanya diler, kalau diratakan di atas meja gitu. Terus nanti kalau sudah selesai dihaluskan pakai piring aluminium apa biar nanti jamurnya rata. Di situ ditutup, nanti 2:30 dibuka, bisa diiris, terus ditumpuk-tumpuk gitu, tempenya ditumpuk-tumpuk gitu, Mbak. Jadi bisa lengket karena jamurnya tadi. Oh iya. Ya.
jatuh bangunnya ya sering Mbak, karena mungkin ya gimana ya, orang hidup kan ada aja ya Mbak cobaannya. Kadang ya ada anak sakit, apa keluarga yang sakit itu kan pasti keuangannya kan pasti keluar ya Mbak. Kadang itu buat beli kedelai ya juga iya kepakai buat itu. Kadang ya pernah tuh dulu sudah rebusannya sudah mencapai sekitar 80 kilo itu tiba-tiba ya karena mungkin cuaca apa ya gimana pemasarannya itu mungkin keadaan sepi, mungkin pembeli itu istilahnya kalau orang desa apa ya Mbak, sepi paceklik gitu loh Mbak, itu kan susah uang, itu pembelinya kan ya menurun, itu ya sempat turun sampai 50 kilo turun, keuangannya jadi ya gimana Mbak ya jadi berkurang. Ya tapi ya waktu COVID gitu ya. ya waktu COVID itu malah sini ada yang kena COVID Mbak, 14 hari di karantina. Tapi saya cuma bikin sedikit, bikin kan nggak boleh keluar toh Mbak, itu diisolasi semua di rumah. Tapi ada yang tetap minta itu penjual gorengan buat dibacem gitu. Saya ya bikin 20 kilo, 30 kilo gitu. Kalau sekarang biasanya bikin berapa Bu? Per hari berapa kilo? Ya, alhamdulillah kalau tahunya ya enggak mesti Mbak. Kadang kalau pas ramai ya bisa 36 kilo sama anaknya itu. Kalau tempenya ya alhamdulillah sekarang sudah mencapai stabil itu. Keadaan ini kan ya lagi lumayan nggak rame-rame amat Mbak. Terus 1 kental seperempat, gerak 1 kental 25 kilo. Tapi nanti Kak biasanya tuh pernah berapa ya, 1 kental lebih, iya 1 kental 35 pernah, itu pas ada pesanan. Tapi ya stabilnya segitu. Banyak ya Bu ya? Iya alhamdulillah. Berarti banyaknya itu tuh berdasarkan pesanan orang berapa baru Ibu bikin, atau bikin aja sebanyak itu Bu? Ya karena sudah yang ngambil itu kan setiap hari sudah pasti ya Mbak. Itu sudah dihitung habisnya berapa, orang satu bawaannya berapa, nanti berapa kilo, sampai ada berapa orang yang ngambil gitu, terus dikalikan, terus bikinnya ya segitu. Nanti kalau ada yang libur ya dikurangin gitu. Kemudian untuk tahu tempe ini tuh biasanya dijual kisaran harga berapa ya Bu? Kalau kami kan penjualnya nggak keliling ya Mbak, diambil sama penjual-penjual tahu itu. Mbak, harganya macam-macam. Ada yang kalau diambil sama penjual tahu itu 1.500. Terus ada yang 3.000, irisannya kan beda-beda. Ya tergantung permintaan dari si konsumen nih. Iya. Kemudian untuk penjualannya itu biasanya mencakup sampai daerah mana saja Bu? Di desa ini saja atau sampai kemana? Kalau tempenya itu kan diambil penjual tahu-tahu itu kan nyampe ada ke penjualannya sampai di Picisan itu Kecamatan Sendang, terus ada ke Pagerwojo juga ada. Jauh juga. Iya. Terus itu penjual sayur di Desa Ngadi itu Kecamatan Mojo itu. Ya, iya. Berarti kira-kira untuk penjualannya ini tuh paling tinggi berapa?
di bulan-bulan atau musim apa? Ya, kalau hari-hari ya segitu stabil, Mbak. Waktu pas lebaran mungkin lebih melonjak permintaan tahu sama tempe. Kalau lebaran malah berkurang. Oh, malah berkurang. Iya, soalnya penjualnya tahu itu kan sama libur, Mbak. Sama lebaran. Oh iya. Ya, kami cuma melayani penjual-penjual sayur sama orang-orang yang beli sama pedagangnya yang mau jual kalau hari lebaran. Kan kalau hari lebaran tuh mau jual lagi penjualnya tahu itu kan mau lebaran tepatan itu, Mbak. Itu mulai lagi ya. Kadang ya sepinya kalau orang punya hajatan, banyak yang punya hajatan itu juga kadang agak sepi. Kalau gitu ya dikurangi, nanti kalau pas biasanya musim agak hujan dingin-dingin itu rame ya ditambahi gitu. Berarti kadang dengan cuaca juga ya. Iya. Berarti ada nih Bu, terakhir yang sahabat ragam pasti ingin tahu. Apa sih yang membedakan tahu tempe milik Pak Noto ini dengan tahu tempe lainnya, Bu? Kalau tahunya ya gimana ya, bapaknya pemasarannya kan di warung-warung, Mbak. Kata si konsumen warungnya itu warung kopi itu kan katanya itu di dalamnya itu ada isinya gurih gitu loh. Katanya begitu. Kalau tempenya ya itu kalau pelangganan para yang ngambil tempe kesini tuh katanya rasanya itu meresap, kalau digoreng itu matang sampai ke dalam. Jadi kroso, Mbak, rasanya gurih gitu. Kalau dimasak di sayur itu bumbunya juga meresap, katanya begitu. Berarti ini kata pendapat langsung dari konsumen. Iya. Jadi itu dia sahabat ragam keunggulan-keunggulan dari tahu tempe milik Pak Noto ini. Mungkin sekian Bu untuk bincang-bincang kita kali ini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang di lain waktu lagi. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Wah, ternyata menarik sekali ya sahabat. Sudah kita ketahui bahwa itu tadi penjelasan langsung dari pemilik UMKM tahu Pak Noto ini. Nah, sahabat ragam, akhirnya kita selesai mengulik lebih dalam mengenai usaha tahu tempe milik Pak Noto ini. Semoga informasi ini dapat menjadi motivasi dan bermanfaat bagi sahabat ragam sekalian. Saksikan terus episode selanjutnya Ragam UMKM hanya di Java Televisi. Saya Rifa Sania pamit undur diri. Sampai jumpa.